Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Maria yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 10 dan 11. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Refleksi kita hari ini masih berada di lingkungan rumah singgah Yesus, yaitu rumah tiga bersaudara, Lazarus, Marta, dan Maria. Penginjil Yohanes menegaskan bahwa ketiganya ada di rumah mereka. Seperti biasa, Marta mengambil peran melayani Yesus dengan menyiapkan sebuah perjamuan makan. Lazarus yang dibangkitkan ada di situ. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria justru datang mendekat kepada Yesus dengan membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia mendekat kepada Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Yudas Iskariot mempersoalkannya. Mengapa ada pemborosan yang tidak perlu? Dia mengemukakan pendapatnya. Mengapa minyak seharga 300 dinar itu tidak dijual dan disumbangkan kepada orang-orang miskin? Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara-saudari terkasih, tidak ada penjelasan mengapa Maria yang kita kenal dengan sebagai sosok kalem dan suka mendengarkan Tuhan Yesus bersabda, sekarang mendadak aktif dan melakukan tindakan mengejutkan, menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal. Yudas saja mempersoalkan tindakan itu. Tetapi penginjil Yohanes menjelaskan bahwa sikap itu bukan karena ia memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Maka jawaban Tuhan Yesus membenarkan apa yang dilakukan oleh Maria yang membuka hati Yesus yang penuh kasih dan menyatakan nubuatnya bahwa yang dilakukan oleh Maria adalah bentuk persiapan akan saat kematiannya. Orang memang perlu memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Namun, mereka selalu ada dengan kita. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia akan diambil dari antara mereka. Tidak lama lagi, dia akan diserahkan oleh orang sok baik yang bernama Yudas. Yesus dijual Yudas dengan harga murah. Saudara-saudari terkasih, Maria
adalah saudara Marta dan Lazarus. Bisa jadi tindakan yang dilakukan oleh Maria adalah bentuk rasa syukur yang ingin dikatakannya kepada Sang Guru Yesus. Sebab dia telah memperoleh kembali saudaranya Lazarus yang sudah dikuburkan selama 4 hari. Tetapi Yesus membangkitkannya. Lazarus itu ada di antara mereka. Dia makan bersama Yesus dalam perjamuan yang telah disiapkan oleh Marta. Marta berusaha memberikan jamuan terbaik untuk guru Yesus sebab alasan yang sama. Lazarus telah hidup kembali dan ada di antara mereka. Redaktur Injil Yohanes memberi judul perikop hari ini dengan judul Yesus diurapi di Betania. Di rumah singgah di Betania ini, Tuhan Yesus disambut penuh kehangatan oleh 3 bersaudara Lazarus, Marta, dan Maria. Maria menjadi sosok penting kembali. Pada kesempatan sebelumnya, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Maria telah memilih hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini kita mendengar firman yang memastikan bahwa tindakan Maria menyeka dan meminyaki kaki Yesus adalah tindakan yang patut diapresiasi sebab dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Pertemuan kali ini adalah perjumpaan yang mewartakan kepada 3 bersaudara ini bahwa Yesus akan wafat dan dikuburkan, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudari terkasih, tidak ada penjelasan bahwa kedatangan Yesus ke Betania ini adalah bentuk pamitannya kepada ketiga bersaudara ini. Melalui tindakan Maria untuk Yesus yang telah membangkitkan saudaranya Lazarus, Yesus menyatakan peristiwa yang akan menimpanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa dia tidak akan bisa selalu bersama-sama dengan mereka. Ia akan dikhianati Yudas Iskariot yang sok baik dan perhatian kepada orang-orang miskin. Maria melakukan tindakan kasih kepada guru yang selama ini menjadi tempat dia mendengarkan firman-Nya. Kasih itu ditunjukkan dengan bersungguh-sungguh, dengan menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu. Inilah sebuah pendidikan untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita imani itu telah menyertai kita, memberkati kita, dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kita jalani sampai hari ini. Apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kita? Apakah untuk Tuhan cukup 10% dari penghasilan kita? Tetapi hendaknya seperti janda miskin yang memberikan nafkahnya sehari untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau berbuat untuk Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Melayani untuk Tuhan harus penuh kasih, sebab Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita dan berbuat baik
untuk kita dan memberkati kita. Apakah aku sudah mempersembahkan yang terbaik yang aku bisa untuk Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dengan tindakan Maria yang mengurapi kaki Yesus sebagai ungkapan syukur, kami dididik untuk tahu berterima kasih. Ingatkanlah kami untuk selalu ingat bersyukur atas kasih-Mu dalam Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.